nunggu aja yang akan join lagi. Misal mau nanya apa-apa dulu bisa di obrolan. Di sini yang paling jauh dari mana? Mungkin Jogja, Semarang, selain Solo Raya ya. Kalau Solo Raya, Boyolali, Karanganyar. Oke. Udah. Saya coba. Oke, kita mulai ya teman-teman. Langsung aja. Langsung aja nanti di sini aku menjelaskan tentang roadmaps MUA. Roadmaps itu lebih ke kayak kita kalau mau ke lokasi klien ya, kita selalu buka Google Maps. Nah, roadmaps itu adalah rute perjalanan menjadi seorang MUA. Jadi kayak misal bagi MUA pemula atau kalian yang bingung, ah gimana sih cara jadi MUA, entah mau apa aku harus kursus dulu ya, apa aku harus beli produk dulu ya, atau aku harus gimana nih gitu kan untuk menentukan langkah awalnya menjadi seorang MUA. Nah, di sini aku membantu kalian. Aku membuat rumus sendiri ya yang disebut dengan roadmaps MUA. Jadi aku akan seperti Google Maps lah. Misal nanti langkah pertamanya ini, langkah keduanya ini, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita sama-sama belajar, kita having fun bareng-bareng aja yang anu, waiting room. Di sini kita having fun aja, jangan dibuat sepaneng. Yang mau nanya-nanya, jangan malu. Mumpung di sini baru dikit orangnya, karena nanti kalau udah di sesi akhir tanya jawab, yang orangnya udah lengkap, nanti otomatis mungkin nggak semua pertanyaan bisa aku jawab ya. Jadi di sini misal pertanyaan-pertanyaan langsung tersirat gitu kan, langsung pas Mbak aku mau nanya gitu kan, diketik aja nggak apa-apa. Karena di sini kita temanya having fun aja. Jadi bukan yang kayak kita harus saklek gitu, tidak. Yang waiting room. Hmm. Nanti yang nanya, pokoknya nanya aja. Ada yang bacain juga. Jadi nanti aku berusaha apa ya, menjawab sebisanya. Oke. Di sini misal ada yang mau perkenalan, open mic juga diperbolehkan. Misal mau bisa di obrolan aku Mbak aku mau perkenalan gitu juga nggak apa-apa. Misal kita sama-sama melatih mental ya. Jadi MUA itu dituntut mentalnya harus ekstrovert ya. Karena kita akan bertemu banyak orang. Oke, lanjut aja. Ini teman-teman yang di grup chat aku. Udah bisa nggak yang? Oke, kita lanjut aja. Kak, kalau private class biasanya berapa? Aku tuh tipe MUA yang memang tidak
di bio tuh open course gitu enggak. Jadi kalau misal ada yang nanya ya aku jawab. Tapi kalau buat memampangkan diri itu enggak sih. Aku biasanya start from 500. Jadi biasanya kalau semi privat gitu 3 sampai 4 orang tuh 500. Terus kalau privat itu start from 1 juta, tapi itu nanti kita tapi nanti kalian tinggal datang aja, semua udah dari aku. Upgrade look make. Kak, saya mengalami kesulitan. Nggak bisa upgrade look make up. Terkesan monoton terus looknya. Apa perlu ambil kelas privat atau cukup dengan banyak latihan bikin tutorial make up? Kalau itu lebih ke diri sendiri ya. Maksudnya kan sekarang MUA itu banyak signaturenya. Kita misal aku mau ke glamour look, mau ke doyin look gitu kan otomatis bersimpang arah ya dari glamour look ke doyin look. Kalau misalnya emang udah merasa mantap di glamour look, terus mau belajar hal lain, kalau mau nyoba dengan tutorial dulu yang gratis, misal di YouTube, TikTok, Instagram, itu nggak apa-apa. Tapi misal kok kayaknya nggak bisa-bisa ya, tetap harus privat karena ya nanti hasilnya tetap beda. Di privat itu kan kita dijelasin detail mendetail banget terkait look yang diinginkan. Begitu. Nah, oke. Kita lanjut sharing ke materi ya. Sambil berjalan nanti kalau mau ada yang tanya-tanya, oke bisa. Aku mau tanya gimana biar kita bisa lebih dikenal orang-orang ya Kak, terutama buat pemula kayak aku. Jadi gini aku dulu juga sebagai MUA itu merasa aku bisa kok sendiri gitu. Aku tuh bisa kok sendiri, tapi pada akhirnya tidak bisa. MUA ini adalah jaringan ya, salah satu vendor di perwedingan. Ketika jaringan perwedingan itu terdiri dari beberapa vendor, otomatis kita harus memperbanyak relasi. Contohnya ya portofolio bareng, workshop, ikut privat class, itu kan ketemu banyak temen. Nah, di situ kita bisa dapat teman baru, dapat model baru, dapat coach kan otomatis. Jadi MUA ini tetap kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan teman seperjuangan. Oke, nanti itu juga aku bantu jelasin di materi kita. Jadi jangan bersedih. Oke. Oke, lanjut aja di share. Buat yang baru datang, selamat bergabung. Nanti bisa cek di recording meetingnya. Bentar ya, loading dulu. Oke, materi hari ini, materi kita hari ini adalah roadmaps makeup artist. Bagi yang baru bergabung, masih bertanya-tanya roadmaps itu apa? Roadmaps itu adalah rute perjalanan. Ya, maps itu maps ya. Maps. Ya tuh. Maps itu kan maps. Road itu jalan. Jadi kayak ya rute perjalanan gitu lah intinya. Lah intinya road maps itu rute awal yang entering room. Intinya road maps itu adalah menjelaskan kita ini sebagai MUA atau kita baru mau jadi MUA ini kita harus ngapain sih? Ya, kita harus kemana dulu gitu. Jadi malam ini kita akan belajar seperti itu. Pokoknya misal aku lagi ngejelasin di satu slide gitu, terus kalian mau nanya langsung aja ya, diketik aja di obrolan, nanti langsung aku jawab. Karena nanti takutnya udah beda materi, beda pertanyaan, kita otomatis move ke sebelumnya lagi kan. Jadi better kita
Langsung bertanya aja kalau ada pertanyaan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, belajar bareng hari ini. Nanti itu ada tetap perkenalan ya. Terus awal mula aku merintis menjadi MUA. Nanti ada alasan, ada tantangan terkait MUA. Ada brain boost. Brain boost itu seperti gimana ya? Kayak peng apa ya? Gimana sih yang brain boost tuh? Kayak pengeboran otak ya kalau orang bilang tuh kayak cara kasar itu kayak pencucian otak gitu loh, Say. Jadi kita tuh jadi MUA kita harus digencar-gencarkan, disemangat-semangatkan tentang niat kita, tekad kita, ya seperti itu. Terus nanti ada terkait roadmapsnya sendiri, terus ada e-book, langkah awal dan penutup. Jadi di PPT, ya PowerPoint kita hari ini ada kurang lebih kita belajar seperti ini. Oke, lanjut yang gede banget fotonya. Oke, lanjut. Ini BTW tuh yang ngelihat pesanku tuh udah banyak loh, tapi kok yang masuk ke Zoom apa mereka mengalami kesusahan ya masuk ke grup? Hmm? Nggak takutnya tuh nggak bisa masuk gitu loh. Oke, kenalan ayo. Tak kenal maka dikira jutek. Banyak loh yang bilang, Mbak kenapa sih posternya nggak senyum? Kalau senyum tuh kayak tahu bulat, say. Pipi semua, jadi aku lebih suka kayak gitu. Tapi aku nggak jutek, tenang aja. Emang baik yang bilang jutek-jutek enggak. Aku sangat-sangat welcome ya. Mau bertanya aja oke, mau bertanya apa aja oke. Jangan sungkan buat ngechat aku, buat tanya-tanya gitu. Itu oke, kita saling sharing aja. Halo, aku Winona. Salam kenal ya. Aku lahir dan besar di Jakarta. Di Solo ini udah kurang lebih 7 tahun dari 2018. Justru aku merintis MUA itu di Solo. Jadi di Solo itu aku merintis MUA. Terus di sini kita mau sharing biar teman-teman bisa belajar bareng, bukan menggurui. Karena aku sendiri juga masih di tahap belajar. Tahu sendiri kan, MUA Hits Indonesia itu siapa aja dan mungkin aku juga belum ada di 50%-nya mereka itu belum ada. Jadi kita di sini sama-sama belajar untuk bisa menjadi seperti mereka. Oke, dilanjut aja. Awal mula aku lulus tahun 2018, lulus SMA ya. Karena diriku yang suka belajar, aku berpikir untuk mencari kerja saja. Karena kebetulan ortu tidak menuntut untuk kuliah ya. Jadi buat kalian yang memutuskan melanjutkan kuliah itu sangat luar biasa. Karena itu 4 tahun, say. Kalian harus belajar lagi, kalian luar biasa. Terus saat hendak izin nih, ya, aku mau izin ke orang tua aku tuh buat cari kerja. Kamu boleh kerja, bilangnya gitu. Tapi nggak boleh ikut orang. Bisnis kecil-kecilan aja nggak apa-apa. Yang penting mama nggak mau kamu kerja ikut orang. Jadi karena orang tuaku itu termasuk district parents, yang mana sangat membatasi anak perempuannya itu di dunia luar. Nah, otomatis aku tidak boleh kerja part time, aku tidak boleh kerja yang di bawah orang lah, apalagi yang sampai pulang malam gitu nggak boleh. Akhirnya aku bingung lah, aku bingung harus bekerja apa. Oke, lanjut. Ayo coba tebak siapa yang kepikiran aku awalnya mau kerja apa? Bisnis kecil-kecilan, nggak apa nggak boleh kerja sama orang. Ayo. Kompet- Kak, sekarang ini kan banyak banget kompetitor sehingga banyak all shop. Banyak MUA yang banding harga, lalu bagaimana cara kita mendapatkan klien dengan tarif PL yang harga terjangkau menjaga kualitas. Oke, untuk Kak Winona, itu kamu namamu beneran Kak Winota, Kak?
kita namanya sama gitu. Gak apa-apa kalau sama. Untuk Kak Winona nanti aku jawab itu ada di akhir kalau nggak salah penjelasan tentang kualitas dan kuantitas MUA. Buat yang udah jawab all shop dan jualan online di next yang iya kalian benar ya. Aku itu dulu kepikiran menjadi reseller. Jadi temanku tuh ada dagangan terus aku jadi reseller. Kayak ya udahlah yang penting aku dapat uang gitu kan. Satu-satunya yang kepikiran jualin barang online orang ya kan. Karena kan kita ya udah tinggal bungkusin aja, tinggal iklan aja. Udah gampang gitu terus walaupun ya tahu sendiri lah ya kalau resell tuh paling untungnya berapa sih 5.000 mentok-mentok 10.000 itu pun zaman itu belum ada booming tentang affiliate ya kan jadi kan manual aja dari Shopee dijualin terus dipromosiin di WA gitu aja kan baru ada booming affiliate kan baru-baru ini kan ya baru-baru setelah COVID itu baru ada booming affiliate. Oke, lanjut. Nah, terus aku setelah beberapa bulan jadi reseller, ada teman yang ngajak aku untuk kursus make up melalui program pemerintah. Nah, terus karena saat itu karena aku cuma reseller-reselleran, aku izin. Aku izin sama orang tua untuk ngikutin program tersebut. Ya, lanjut yang. Jadi program tersebut mungkin ada di sini yang dari lembaga yang sama, lembaga kursus dan pelatihan. Jadi LKP itu khusus kewirausahaan program yang dibikin oleh pemerintah. Pendaftaran 100% gratis. Mungkin bagi yang luar kota gitu bisa mencantumkan surat keterangan domisili. Nah, untuk yang sekitarnya itu malah lebih mudah lagi. Jadi nanti biasanya itu kalau dari pengalaman aku itu nanti sebulan. Jadi pelatihannya itu sebulan, seminggu itu 3 sampai 4 kali pertemuan. Nah, itu nanti benar-benar kalian tuh diajarin dari nol. Nah, tapi tetap ya untuk praktek itu bawa make up sendiri. Jadi ilmu dan pendaftaran itu 100% gratis. Oke, siap Kak Vivi ya, aku inget ya namanya. Nah, nanti itu biasanya di akhir-akhir pembelajaran LKP itu ada sertifikasi. Jadi kalau nggak mau sertifikasi juga bisa lulus tetap lulus mendapat sertifikat lokal aja. Tapi misal mau langsung sertifikasi itu bisa. Jadi nanti bayar 500.000 itu nanti langsung dapat sertifikasi dari Jakarta. Biasanya gitu kalau kemarin. Bagi yang bingung mau belajar make up mulai dari mana dan mau yang gratis, LKP ini benar-benar membantu. Tapi memang nggak semua sih, nggak semua daerah itu ada. Jadi kemarin dulu itu pas di tempatku itu ada yang dari Boyolali dia ke Solo, ada yang dari Klaten dia ke Solo karena emang nggak semua tempat itu ada. Tapi misal kalian mau kontak guruku yang di LKP karena sampai sekarang pun masih menjalankan program itu gitu loh. Misal mau berminat nanti aku kasih kontaknya, aku hubungin ke beliaunya. Cara daftarnya itu tuh kan program pemerintah kalau nggak salah 2 sampai 3 bulan sekali Jadi nanti kalau mau kalian minta kontaknya ke aku kasih kontaknya, tanya aja, Ibu buka LKP lagi untuk program bulan depan atau kapan, tercepat kapan ya gitu. Jadi itu nanti tergantung kondisi LKP tersebut. LKP itu nggak cuman make up kok, Jadi ada kalau nggak salah ada yang jahit juga, ada yang masak juga, sama ada salon. Nah, tapi ya itu apa salon itu nanti kalian tidak hanya fokus ke make up. Jadi kalian diajarin cara luluran, mani pedicure, terus juga make upin orang sama make up diri sendiri. Jadi kalian nanti tinggal pilih aja mau lanjutin yang mana. Misal mau lanjutin yang salon ya oke gitu kan. Menurut Mbak Nona sertifikasi MUA tuh
yang harus yang resmi atau kalau udah ikut privat gitu terhitung sertifikat, Mbak. Kan di bio MUA mencantumkan sertifikat MUA. Jadi gini, di tahun sekarang ya, tahun 2025, 2024, zaman sekarang ini kan semua itu tentang sosial media ya. Jadi kalau dibilang wajib nggak wajib ya wajib, kalau wajib ya nggak wajib gitu loh, Misal sertifikasi dari keraton atau Jakarta ya, misal sertifikasi MUA Jakarta. Setauku, itu berlaku hanya untuk misal kita mau ke luar negeri. Jadi kita mau mengembangkan MUA kita di luar negeri. Nah, kita wajib punya sertifikasi dari Jakarta atau dari Indonesia. Tapi kalau cuman sekedar buat pengakuan klien atau pengakuan MUA lainnya, kita bisa ikut workshop, ikut privat class, semi privat class, itu bisa, udah cukup banget. Yang penting kan kita sudah belajar ya, kita sudah ada tanda tangan dari coach, sudah ada surat hasil belajarnya, nah itu udah lebih dari cukup. Jadi untuk sertifikasi itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau mau ikut ya lebih baik. Kalau enggak ya cari jalan lainnya aja gitu. Sama-sama. Oke, kita next. Sekarang gini, aku tanya dulu ke kalian. Alasan mau menjadi emo itu apa sih? Misal, mungkin kalian bisa ngetik deh alasan mau jadi emo itu gimana, mau ngapain jadi emo itu. Nah, mungkin aku bingung Mbak mau kerja apa, gabut ngisi keseharian, atau juga mungkin aku kepepet Mbak, nggak ada kerjaan, butuh uang, atau emang yang dari suka make up gitu kan. Aku suka make up nih Mbak. Terus ada juga yang kepepet. Biasanya itu kalau kepepet tuh misal ibunya itu MUA lawas gitu loh, MUA senior, terus dipaksa. Nah, itu kepepet sama terpaksa bisa begitu. Dulu kecemplung, kecemplung. Oke, sekarang malah jadi pendapatan utama. Pengen dunia baru aja kayaknya asik. Asik, MUA tuh asik. Yang penting bisa menikmatinya. Aku sekarang kebetulan beauty creator dan jadi kayak beauty tools ini yang nganggur. Akhirnya kepilihan jadi MUA. Boleh, 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 boleh. Suka dunia make up dan pengen dijadikan jalan rezeki. Oke, Kak Nada. Awal memang suka make up, jadinya kepikiran lah pengen ngembangin bakat. Jadi rela resign. Oh ya, terkait resign itu biasanya banyak sih yang kayak gitu. Ya, tapi balik lagi ya, jadi MUA itu butuh modal. Makanya biasanya yang jadi MUA awal itu jadi reseller dulu kayak aku. Karena kita membutuhkan modal. Jadi mau kerjanya fleksibel. Iya betul, fleksibel. Jadi kayak cuman bisa Sabtu Minggu. Kalau misal mau nolak klien juga maaf Kak, aku cuman kerja Sabtu Minggu karena Senin sampai Jumat aku ngurus anak bisa juga. Jadi tuh lebih ke kita fleksibel ngatur waktunya sih. Misal kita kerja subuh, anak baru bangun jam 10, baru bangun jam 8. Nah, itu kan kita pulang masih bisa ngomong anak gitu biasanya. Oke, lanjut. Mm-mm. Ya, apapun itu, semoga dengan bertemunya kita di webinar ini, bisa, aku bisa membantu kalian menjadi MUA sukses. Ya, kita semua sama-sama berdoa. Semoga kita ke depannya bisa menjadi sukses bersama. Oke, lanjut. Sekarang yang penting itu ya kita tanamkan dulu di diri kita. Menjadi MUA itu, menjadi makeup artist itu gampang.
Jadi kalau kita emang dari awal, misal kita kayak aku ya, aku nggak suka matematika. Dari awal udah bilang, ah matematika tuh susah. Otomatis udah nggak ada keinginan buat belajar. Itu pasti. Karena aku juga sudah tidak mau menyentuh matematika. Tapi kalau kita dari awal udah, makeup itu nyenengin, makeup itu ya kita bisa jadiin klien itu jadi cantik, bisa menghibur klien di hari bahagianya menjadi cantik gitu kan. Jadi kita mindset ya, menjadi MUA itu mudah. Jadi eh tetap manten itu adalah mood booster kita ya. Di sini ada mantanku juga yang menyaksikan ya. Jadi ketika manten itu mengatakan make up kita itu cantik, wah langsung kayak jadi MUA tuh langsung ngefly gitu ya kalau orang gede kepala. Oke, lanjut. Nah, di sini otomatis jika kalian memutuskan untuk terjun ke dunia MUA, kalian akan mengalami 3 fase ya. Mengalami 3 fase dari orang biasa ke MUA pemula lalu ke MUA profesional. Nah, sekarang itu apakah yang dibilang MUA profesional itu yang harus seperti Kak Adi Rustana, Kak Khadijah gitu kan? Itu belum tentu. Mereka adalah standar ya, standar MUA di Indonesia. Ketika kita dibilang MUA profesional, otomatis kita semua akan langsung tertuju pada mereka yang udah, apalagi yang udah kayak Kak Marlen. Kali make up itu make up only-nya sekitar 22 juta. Nah, Kak Adi Rustana, Kak Adan, nah semuanya itu. Jadi di sini emo profesional itu lebih ke diri sendiri sih. Karena kan kalian yang bisa ngerasain fase sendiri itu kalian sendiri. Misal kayaknya aku dibilang pemula ya nggak terlalu pemula, dibilang profesional ya belum kan gitu. Jadi kita semua itu hanya diri sendiri yang bisa menentukannya. Kayak aku yang di tengah-tengah gitu kan, profesional juga belum, pemula juga enggak. Nah, itu biasanya nanti berjuangnya agak sedikit yang emang agak sedikit ekstrim sih, di mana yang di bawah itu main banting harga, yang di atas juga belum bisa dicapai kan gitu. Jadi di sini kita sama-sama saling happy aja lah, menikmati menjadi MUA. Cita-citanya kak aku masuk sampai Zoom sampai 3 kali aku. Nggak apa-apa kak nanti dilihat aja recordingnya nggak apa-apa aman-aman. Terus lanjut. Oke, di sini aku udah apa ya? Merangkum, merangkum ya kurang lebih. Merangkum tantangan-tantangan MUA baru. Oke. Yang pertama yang pastinya dari dasar itu ya, MUA baru itu paling bingung untuk mulai dari mana ya, mulai dari mana, aku harus dari mana, aku harus gimana, nah itu mesti paling bingung di situ. Terus modal dari mana, nah itu yang aku bilang, karena jadi emo kita tidak bisa tangan kosong. Kalau ada donatur, nah, lebih baik karena semua itu mahal sekarang. LT Pro Smooth Collector itu zaman aku mulai jadi MA itu harganya masih 75, 78. Sekarang 120 say, 150 ada, 120 ada. Jadi ya semakin zaman semakin dituntut banyak modal. Modal dari mana? Mungkin kalian bisa ngikutin juga jejak-jejakku yang mau jadi reseller dulu, mau jualan, misal jualan kue, jualan makanan, masakan itu nggak apa-apa. Jadi nanti untungnya bisa kalian selipin buat beli perintilan satu-satu. Terus belum lagi ada yang aku udah keluar banyak banyak modal kok, job belum ada yang masuk, kok belum balik modal. Nah, itu juga salah satu yang bikin down ya kalau orang bilang. Yang bikin down aku udah portofolio terus, udah
udah ke sana ke sini privat tapi kok job belum ada yang masuk. Nah, itu juga termasuk tantangan yang sering bikin down. Terus banyak lagi stuck di situ aja. Jadi kok aku di stuck di sini aja ya, job juga sebulan masih sekali, job sebulan masih 2 kali. Ini kok teman-temanku udah pada hits, udah pada wah, udah pada kemana-mana gitu kan. Nah, intinya kita harus terus semangat ketika kita berada di salah satu tangga ini, oke? Karena ya bisa dilihat kamu noleh sana MUA, noleh sini MUA. Di satu komplek itu pasti bukan kalian doang MUA-nya kan? Di sini aja aku ada 3 MUA kalau kalian tahu. Jadi di sini tuh karena MUA itu seperti job yang menjanjikan, pekerjaan yang menjanjikan di zaman sekarang. Jadi banyak yang mau jadi MUA. Nah, solusinya apa? Ya kita tidak boleh menyerah. Ketika kita stuck di satu tangga, kita harus bingung. Harus harus apa? Kok harus bingung sih? Harus bisa nyari solusinya. Entah itu nanya ke MUA kalian yang lebih senior, misal ada yang humble gitu ya, ada yang humble, Kak, gimana sih caranya gini-gini. Enggak sedikit kok MUA yang mau berbagi sama MUA baru. Jadi ketika kalian ngerasa MUA lawas tuh mesti sirik kok, mesti serik sama MUA baru gitu, nggak semua. Jadi ketika kalian menemukan salah satu yang seperti itu, misal nggak di apa ya, gak dilihat gitu, ya udah diamin aja. Oh berarti dia nggak mau ngeliat aku, ya udah. Tapi nanti kalian bisa coba chat ke yang lainnya, Kak, tips dong gini-gini. Adanya saya ada, tidak semua MUA hits itu seperti itu, tidak. Kebanyakan enggak. Jadi ketika kalian sudah di posisi di tinggi ya, kalian harus ingat posisi kalian yang di bawah ya. Kalian tuh pernah merasakan tidak dihargainya menjadi MUA. Jadi kita tidak boleh sombong, oke? Semua kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Izin tanya Mbak, gimana caranya buat pertama kali bisa dapetin klien atau customer? Biasanya klien pertama kali atau customer pertama kali itu temen atau saudara. Biasanya, biasanya ya. Atau nggak dikit juga yang dia ngeliat dari portofolio. Jadi gini, kalau klien pertama itu biasanya temen kalian yang suka kalian make upan gitu. Saya aku mau belajar make up yuk, aku jadiin model. Aku lagi belajar ini nih, yuk aku jadiin model. Nah, itu biasanya dari situ temen kalian itu tahu kalau kalian itu lagi merintis jadi MUA. Nah, jadi nggak sedikit dari mereka yang bakal kalian minta tolong buat jadi model. Karena kan kalau pertama kali sayang dong ngeluarin uang buat model. Belum lagi model sekarang itu lumayan 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 say. Jadi pertama kali itu ya kalian otomatis minta bantuan ke keluarga dan ke teman kalian menjadi model. Nah, nanti dari situ mereka tuh biasanya wisuda. Kak, aku mau wisuda nih, make upin ya. Terus kalian biasanya juga ngasih promo-promo. Saya ini aku masih belajar, nanti kamu aku gratisin deh, nggak apa-apa gitu juga nggak apa-apa. Jadi semampunya dulu. Kalau pertama kali itu mendapat kakak sama MUA yang harganya murah di bawah harga pasar. Saya kalau itu aku udah no comment ya, bener-bener. Soalnya kalau kita cuman melihat persaingan harga itu tuh bikin sakit hati tok sama sakit hati sakit boyok. Bener-bener aku melihat wira-wiri postingan di IG, di TikTok ya. Terus banyak yang harganya itu sangat rendah. Aku tuh cuman geleng-geleng sama suamiku tuh kadang kayak cuma ngetawain doang. Ya ampun, cuma dapet hikmahnya. Bener-bener kamu bangun pagi terus pulang boyoan, terus kamu dapet untung yang sekecil itu. Aku tuh kayak nggak kebayang. Jadi aku kalau buat yang banting-banting harga tuh bener-bener no comment. Pernah sekali, 2 kali diingetin, alasannya itu MUA baru, MUA baru. Kalau alasannya MUA baru bisa diterima, masalahnya kita tahu dia itu bukan MUA baru gitu loh. Karena
Jadi MUA itu mahal, saya. Serius. Pertama, kita bangun pagi. Jam 1 orang masih pada tidur, kita bangun. Persiapan dari malamnya, H-1 kita persiapan. Melek, melek, kita belum lagi naik motor, naik mobil dingin-dingin. Terus seharian tuh yang make up wisuda, yang make up wedding. Terus kamu hanya dibayar hikmahnya. Aduh, sakit saya boyoknya, beneran deh. Kalau lagi benar-benar ngerasa stuck dan pengen nyerah gitu tuh kita harus gimana ya Mbak? Porto kenceng, promosi kenceng. Tapi kalau lagi nggak ada job bener-bener saya pengen ikut apa kerja ikut orang penghasilan lebih aja. Aku pernah kok saya tenang, tenang saja aku pernah itu. Kalau lagi bener-bener nyerah, istirahat dulu nggak apa-apa. Ya healing-healing ke Tawangmangu, ngopi sambil mikir aku harus ngapain ya biar banyak job, merenung, atau bisa juga kalian punya teman MUA nih, saya ngopi yuk. Nah, ajak ngopi teman-teman MUA. Kok aku stuck di sini aja ya, aku kok gini-gini. Jadi lebih enak itu saat nyerah itu kita tidak berhenti. Jadi walaupun kamu capek jalan di tempat juga nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak berhenti. Nah, jadi ketika kalian capek, mending kalian kumpul sesama MUA atau ajak teman MUA yang terpercaya kalian buat sharing. Soalnya hati-hati ya saya sekarang tuh bener-bener kayak banyak yang menusuk dari belakang. Jadi kalau bisa pintarlah memilih teman. Jadi itu kayak saranku kalau kalian benar-benar capek, menyerah, mau menyerah, lebih baik kalian ngobrol ngobrol aja, ngopi. Zaman sekarang kan ngopi ya, ngopi sambil sharing sama teman-teman MUA, sama teman-teman fotografer. Pokoknya semua teman-teman di dunia wedding. Kak mau tanya lihat harga yang wajar untuk makeup reguler untuk MUA pemula. Makeup reguler itu benar-benar pertama kali itu kalian bisa ambil di budget 50 nggak apa-apa. Itu benar-benar pertama kali. Ketika pertama kali kalian berusaha balik modal ya, misal kita buat ngambil job gitu 50 nggak apa-apa, itu it's okay. Tapi ketika kalian udah merasa banyak, kita ngambillah 100. Jadi perkelipatan sih kalau aku dulu 100, 150. Yang penting kalian merasa kalian itu sudah ada harganya gitu loh. Sudah tidak gratisan. Iya, mahal modelnya kan saya. Belum lagi produk, belum lagi lighting, belum lagi ipon ya. Belum lagi ilmunya yang mahal. Ya, privat mahal, semua mahal. Semua di dunia ini tidak ada yang gratis. Oke, kecuali webinar ini. Asik. Oke. Ya itu say, jangan insecure kalian sama-sama makan nasi ya. Jadi MUA pemula itu kita dituntut harus lebih aktif ya. Ingat malu nomor sekian beneran deh. Aku tuh dulu malu nomor sekian pokoknya aku ngajakin collab beneran. Jadi dulu aku tuh bener-bener di awal tuh malu nomor sekian ditolak ya udah cari yang lain. Aku mesti gitu. Jadi dulu aku ngajakin collab-collab model, collab-collab busana. Malu itu nomor terakhir, bener-bener jangan malu. Yang penting kalian pakai baju. Kak maaf mau tanya, sering banget aku dicuratin perihal MUA dan FG. Secara etika MUA boleh rekton gimana gitu nggak ke FG. Takutnya malah FG-nya nggak suka sama kita. Yang ada yang belum diterima itu dari tadi. Udah. Jadi gini collab ya, ketentuan collab MUA dan FG. Itu biasanya FG yang nerima collab itu yang sama-sama belum tinggi juga. Jadi yang sama-sama pemula juga. Jadi intinya saling sadar diri sih, Zai. Jadi FG itu tidak boleh banyak terlalu menuntut ke MUA, MUA tidak boleh banyak terlalu menuntut ke FG. Boleh request, misal, Mas ini nek tonnya digelapin lagi gimana, dicerahin lagi gimana, boleh. Tapi ketika dia tidak menerimanya, ya sudah kita main editing saja ya. Ya sudah, jangan dimasukin hati. Pokoknya jadi MUA itu tidak boleh semuanya dimasukin hati, beneran deh.
Manusiawi kok. Siapa yang bilang tidak manusiawi? Yang tidak manusiawi itu kalau disuruh bayar itu. Kalau collab itu otomatis tidak ada perjanjian bayar membayarnya ya, say. Itu kalau collab. Kalau disuruh yang penting biasanya makan. Makan itu otomatis ya, karena kita semua butuh makan. Nah, itu. Terutama yang ngajak. Nah, jadi yang etikanya mengajak collab itu yang ngajak yang bayarin makan. Tapi balik lagi, kalau emang perjanjiannya, Mas FG ayo collab. Ya wis Mbak, tapi maame dewe-dewe, maame sendiri-sendiri. Ya itu udah beda lagi. Tapi etikanya yang ngajak itu yang bayarin makan. Oke, jadi jangan kalian pernah ngajak model tapi kalian tidak ngasih makan. Kasihan anak orang gemeteran pulang-pulang. Kak, kalau awal pemula gini, mending beli tas make up yang seperti apa atau pakai seadanya dulu. Pakai pouch dulu nggak apa-apa, say. Atau sekarang itu banyak yang itu kok, apa? Koper-koper yang kecil itu nggak apa-apa. Karena kan kalian otomatis baru mulai itu kan nggak mungkin langsung banyak gitu kan produknya. Kita pilih-pilih dulu aja semampunya. Masa kalian sekarang gini aja deh, kalian buka budget 50. Terus kalian berharap apa gitu loh sama klien kalian yang menghargai kalian 50.000. Berharap Chanel, Dior, tidak mungkin. Jadi sudahlah, ala kadarnya dulu aja. Kak, kalau pengen memperluas relasi, sopankah jika kita chat MUA yang menurut kita senior, tapi kadang bingung juga sih memperkenalkan diri. Gini, say, kalau terkait chat, kalau terkait chat, itu kegedean BTW. Ini lah, say. Dulu koperku kayak gini nih, nih. Nih, dulu koperku kayak gini, nggak kelihatan yang di situ. Nih, mana sih nggak kelihatan yo? Nanti aja. Dulu koperku lebih kecil lagi sih tapi. Jadi gini, itu yang apa waiting room. Jadi gini, untuk terkait chat, kalau chat itu memang kurang etik ya, kurang sopan. Jadi lebih baiknya kalian kalau mau mendekatkan diri kepada MUA lain itu ikutlah event, entah itu workshop yang lumayan banyak orangnya, entah itu portofolio. Nah, di situ kalian otomatis ketemu teman baru, barulah minta nomornya. Jadi jangan kalian tiba-tiba ngechat nge-DM. Nah, itu emang agak aneh sih kalau tiba-tiba ngechat atau nge-DM. Kak, aku pindahan dari Jakarta. Ada mua senior di kampungku tiba-tiba jodohin aku. Padahal aku selalu berusaha ramah dan nyelondoh ke dia. Biarin aja, say. Udah biarin aja. Biarin. Jangan kamu lagi deket-deket dia. Kan aku udah bilang, kalau ada yang judes, udah biarin aja. Cari yang lain gitu loh. Kayak apalagi kalau kita cewek ya. Udah biarin aja. Jangan dipikirin, jangan kok dia gitu ya. Jangan. Pokoknya jadi MUA tuh jangan baperan, jangan dikit-dikit dimasukin hati, jangan gampang down, jangan gampang kepikiran. Nah, pokoknya itu jangan ya. Jangan gak enakan, nanti kamu dimanfaatin orang. Jangan malu-malu. Nah, nggak akan berkembang kalian malu-malu tuh. Yakin aku. Oke, lanjut ya. BTW aku izin minum ya. Oke, lanjut ke keuntungan menjadi MUA. Kurang lebih ya, kurang lebih seperti ini. Kita pertama yang job keluar kota, otomatis kita keluar kota gratis, ditambah kita dapat bayaran dong ya. Kalau kalian yang mau pemula, nggak apa-apa, bayangin kayak gini nggak apa-apa, orang gratis kok. Mimpi itu gratis. Jadi kita bayangin yang enak-enaknya aja, jangan bayangin yang susah-susah. Terus sekali weddingan sama dengan UMR ya, apalagi UMR Solo dan sekitarnya yang sangat minim. Nah, jadi kita bisa tuh membayangkan, wah, besok aku kalau jadi hits sekali weddingan make up 20 juta. Nggak apa-apa, bayangin aja, saya. Aku juga masih sering membayangi seperti itu kok. Terus otomatis kita bertemu banyak orang baru di hari H itu, entah itu di event, entah itu di
acara klien kita pasti bertemu orang baru, entah itu vendor dekor baru, entah itu vendor foto baru, kita pasti ketemu orang baru. Terus belum lagi karya MUA itu sangatlah indah ya. Kita menghasilkan karya MUA, karya makeup yang indah, yang mahal, otomatis yang membuat klien itu menjadi lebih suka gitu ya. Terus yang paling aku suka juga dari MUA itu kita itu selalu terlibat dalam setiap momen indah klien kita. Jadi nggak ada gitu MUA make upin perceraian, nggak ada tas saya. Nggak ada MUA make upin. Oh, tapi make upin mayat ada, deng. Pokoknya yang indah-indah aja ya. Jadi kita terlibat di setiap momen indah klien kita. Jadi kita jadi MUA itu, hah? Bukan mayat, takut ah. Jadi kita enaknya jadi MUA itu kita suka yang indah-indah. Selain duit, itu momen ya. Terus nanya Mbak, rate harga MUA Hit Solo sekitar berapa sekarang sih? Iya, sekitar segitu. Kalau kayak Kak Devina, Kak Hanifa, terus ya pokoknya sekitar segitu sih. Paling yang agak tinggi itu bangsanya Kak Antonius, Kak siapa lagi sih yang temennya Kak Antonius tuh? Pokoknya yang klasik-klasik itu biasanya tinggi karena udah biasa make upin artis. Artis beneran saya, bukan make up artis stok kayak kita. Jadi kayak Kak Antonius itu udah make upin artis ya, itu jelas itu rate-nya udah tinggi. Begitu, lanjut. Bisa nggak ya? MUA jadi MUA baru setahun langsung dapet job agar balik modal. Ntar kita bacain dulu. Kak, jadi MUA itu kan harus selalu upgrade attire, aksesoris, dan lain-lain. Semisal kebaya yang jadul udah nggak kepake dijual juga udah nggak laku itu biasanya diapain? Saya zaman sekarang welcome to zaman Gen Z ya. Zaman sekarang itu MUA itu tidak dituntut mempunyai attire. Itu ya yang kalian harus garis bawahi. Zaman sekarang MUA itu tidak harus mempunyai gaun dan kebaya. Karena apa? Sudah banyak contohnya Kurnia, Imut Wardrobe, dan lain-lainnya. Sudah, kalian tidak usah mempusingkan diri mencari kebaya. Oke, paling kalian tuh cuman butuh gaun dan kebaya satu dua biji itu buat portofolio aja, biar kalian nggak keluarin banyak uang buat nyewa. Untuk wedding, kayak aku sendiri, aku pun mana nggak ada, ATR-ku baru dikit kok. Itu pun kayak misal klien minta sewa perdana doang. Selebihnya aku langsung alihin ke vendor terdekat yang biasa aku percayai. Jadi kalian itu udah bukan di zaman perias lawas yang kalau perias dulu itu emang harus punya semuanya ya saya. Kita harus bisa ngepaes, harus bisa manggihi, harus bisa semuanya. Itu enggak. Zaman sekarang itu kita lebih ke berbagi rezeki saja, oke? Yang maya sendiri, yang hairdo sendiri, yang attire sendiri, udah sendiri aja. Tapi adapun kalian udah punya modal yang cukup, aku udah bosen nih jadi MUA, udah banyak banget duitku, aku mau buat galeri. Oke, siap, gak apa-apa. Itu sudah berkelebihan uang, gak apa-apa. Nah, kalau ada pun kebaya yang gak kepake, terus enaknya diapain? Aku juga bingung, saya. Paling dibuat kenangan aja gitu loh, dibuat kenangan ini dulu kebaya perjuangan aku gitu aja. Aku mau tanya nih, kita tuh kadang kalau mau bikin konten moodnya mas. Iya, say, jangan kan kamu, aku juga iya kok. Ngeditnya males banget. Cuman balik lagi, say, insight Instagram itu jangan sampai turun. Kalau kamu turun otomatis perjuanganmu selama ini kamu harus berulang lagi. Jadi satu note dari aku, yang kalian yang punya Instagram, insight-nya jangan sampai turun. Ketika turun kalian harus ngonten lagi, harus ngonten lagi. Karena apa? Dengan insight itu kita akan terus berada di permukaan Instagram ya. Jadi jangan sampai turun. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kalian apa dikasih pertanyaan, bisa nggak sih MUA itu setahun langsung balik modal gitu kan? Bisa, bisa, bisa kok beneran.
Intinya yakin, asalkan kalian tahu roadmaps-nya. Jadi makanya di sini aku ngerangkum buat kalian itu roadmaps-nya MUA, teman-teman. Ya, oke, lanjut. Nah, kurang lebih ini rangkuman yang aku rangkum terkait roadmaps-nya MUA. Jadi kayak ya, ya anggap aja ini tuh Google Maps gitu lah untuk kalian menjadi MUA. Kita mulai dari niat dan tekad. Tetap ya, tetap jadi MUA itu butuh niat dan tekad. Kalau nggak niat kita pasti males, banyak mudinya ya, apalagi cewek, otomatis itu. Oke, yang paling pertama itu pasti harus ada niat dan tekad. Makanya sebelum terjun ke MUA, kita harus menguatkan niat dulu. Nah, paling awal kunci yang dibutuhkan seorang MUA adalah niat dan tekad untuk menciptakan sebuah mental baja. Jadi MUA tidak boleh baperan, tidak boleh dikit-dikit kepikiran, tidak boleh terlalu nggak enakan ya. Terus tidak boleh juga dikit-dikit malu, mau ngajak collab malu, itu tidak dianjurkan menjadi MUA ya. Jadi kita harus, buat kalian yang introvert, nggak apa-apa, semangat ya. Aku tahu kalian akan kehabisan energi jika kalian bertemu banyak orang, tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Sebelum kita menjadi MUA, kita harus tahu tentang kehidupan MUA otomatisnya. Kayak MUA itu gimana sih kehidupan MUA itu otomatis ya. Nah, kehidupan MUA ya, itu kalian harus siap bangun dini hari. Itu yang paling pertama. Ketika kalian udah menetapkan diri menjadi MUA, Kak aku mau make up jam 1 malam. Ya sudah, kalian harus make up jam 1 malam. Nah, di lain sisi kalian harus mikirin keamanan diri kalian. Kalau sendiri nggak mungkin, ajak temen atau ajak suami yang punya suami atau sama pacar kalau ada yang pacar atau ya sama adik. Nah, dan lebih enaknya kalau carilah rute di Google Maps itu yang bisa mobil. Jadi bisa mengantisipasi jalan itu tidak terlalu sepi ya, karena kan kalau jalan mobil itu agak gede dan agak rame biasanya. Sekarang sering dengar halah MUA cuman bisa ngalis tok. Terus kamu, makanya aku bilang kan, jangan jangan sekali dikit-dikit tuh dimasukin hati, say. Bener deh, kayak halah alis tok. Mbak aku nunut dong, mau apa bikinin alis bedak, terus nanti nek ditolak, alah, cetil men. Aku cuma minta alis. Gak popo saya bis gak usah didengerin beneran deh. Kayak gitu tuh kalian sumpel aja. Aku tuh kadang di hari H tuh kayak ada yang bisik-bisik gitu mau minta alis itu aku tak cuekin. Aku pura-pura sibuk biar mereka nggak jadi minta. Biasanya gitu kok aku. Yang penting kalian harus tetap semangat. Kak PPT-nya ini nanti dikirim di grup kan. PPT-nya, PPT-nya dikirim nggak? Dikirim nggak apa-apa. Dikirim nggak apa-apa. Nanti aku kirim nggak apa-apa, say, buat belajar juga di rumah. Jadi kalian bisa sambil recordingnya. Tapi baik lagi ya, ini tuh PPT aku buat sendiri. Jadi tolong di apa ya, dihargai copyrightnya. Jadi jangan kalian perjualbelikan, jangan kalian sebarluaskan tanpa izin ya. Jadi ini buat khusus yang join webinar aku aja. Karena ini aku buat sendiri, aku nggali-ngali idenya sendiri, oke? Lanjut kita ke belum. Terus setelah tahu kehidupan MUA, kita harus tahu tipe make up yang ingin kita tekuni ya. Jadi misal aku suka Barbie make up, aku suka Korean make up. Fokus satu dulu, say. Jadi kuncinya jadi MUA di awal itu kita harus fokus satu look dulu. Jadi jangan semua kalian mau bantai. Jangan semua kalian mau pelajari. Gak bisa. Ibarat kalian itu jualan
martabak mau disampingi sama jualan donat. Nah, kalian harus bikin dua adonan yang berbeda, itu nggak bisa. Jadi, tentukan satu dulu. Aku mau yang lagi hit zaman sekarang itu flawless classic gitu ya. Klasik-klasik make up. Nah, setelah kalian udah tahu itu tipe makeup yang kalian sukai, barulah kalian bisa itu nanti ngefollowing MUA-MUA yang sesuai dengan signature kalian, terus ngeliat tutorial-tutorial sesuai signature kalian, itu bisa. Kak aku tuh jadi MUA tapi terjun di dia model. Waktu jadi MUA tuh kadang kita suka down karena klien suka banding-bandingin attire. Bener deh, say. Kalian tuh kalau mau ngikutin keinginannya klien itu nggak ada habisnya. Yang attire-nya harus bagus, yang Kak MUA itu alisnya bagus loh, Kak MUA itu lebih murah loh. Beneran deh, lebih pentingnya jadi MUA itu kita tutup kuping aja. Jadi ketika kita mendengar sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita tutup kuping aja. Kita tutup kuping kalau itu memang merasa kita direndahkan. Tapi kalau itu semisal kayak saran ya, Kak, aku ngelihat alismu tuh kurang gini. Kamu perbaiki aja, kayak kamu lihat emang iya ya alisku kurang gimana gitu. Jadi kita boleh tutup kuping itu kalau itu memang kita ngerasa direndahin ya. Tapi kalau itu adalah suatu hal yang membantu kita apa ya, memperbaiki diri, itu nggak apa-apa didengerin, oke? Terus lanjut ke menyicil produk. Nah, menyicil produk itu jangan kemakan iklan. Di sini iklan Skintific, di sana iklan something, di sini iklan Latulip. Jangan kemakan iklan. Terus gimana enaknya? Nah, enaknya itu kalian buka TikToknya Kak Galih nggak apa-apa. Kak Galih makeup artist di situ banyak produk-produk murah tapi bagus. Nah, bolehlah kalian beli itu ya. Jadi jangan kalian kemakan iklan. Apalagi penyakit MUA baru itu latah. Bener-bener latah, saya. Semua mau dibeli. Ini katanya bagus, beli ah. Ini katanya bagus. Buang-buang uang. Akhirnya di-prelovin. Itu pun kalau ada yang mau beli. Jadi lebih bagusnya kalian udah punya pedoman sih. Lebih bagusnya kalian udah punya pedoman sama MUA yang mau kalian tuju gitulah. Terus untuk lanjutnya, tutorial atau e-course, ya, bagi kalian yang memulai dari nol, jangan bosan-bosan kalian lihat tutorial gratis di TikTok, di Instagram, di YouTube, semuanya kalian lihat aja sambil praktekin nggak apa-apa. Karena ilmu MUA itu mahal. Kalau kita privat minimal 1 juta, minimal 2 juta, belum lagi kalau yang ke hit sampai 10 juta itu ada. Jadi kalau kalian modal masih dikit, mending sering banyak-banyak lihat video gratis. Oke. Terus lanjut akun sosmed, ya akun sosial media. Masa MUA nggak punya sosial media? Gimana dong cara promosinya? Kalian kepoin klien dari mana? Klien kepoin kalian dari mana? Dan gimana cara berkembang kalau nggak punya sosmed, ya kan? Sekarang sosmed itu semua orang itu semua harus punya sosmed ya. Hampir semua sih, apalagi TikTok ya kan, TikTok dan Instagram. Jadi MUA sekarang tetap dituntut mempunyai sosmed. Misal di sini ada yang udah apa ya, udah sepuh gitu ya, udah menjadi ibu-ibu terus gaptek gitu kan. Bisa kok kalian minta ajarin ke anak kalian atau ke adik kalian yang terdekat aja yang bisa main sosmed, nanti diajarin gimana caranya ngupload konten, gimana caranya ngupload foto, video. Nah, itu nanti bisa kalian belajar dari situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Jeng 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 jeng. Saya tes mimik dulu sambil nunggu. Oke, beneran sampai sini nggak ada yang ditanyain?
Kalau ada yang nanya silahkan. Kak, kapan ada workshop? Ini workshop apa, Say? Workshop workshop kayak gini atau workshop make up? Kalau workshop make up itu aku tuh nggak tentu. Biasanya Ramadan sih, biasanya Ramadan. Tapi karena sekarang itu lebih enak Zoom dan kalian pasti lebih murah kalau ngikutin Zoom. Aku sekarang mau memperbanyak itu sih kayak privat Zoom. Jadi kayak gini nanti aku tapi ngajarinnya make up. Karena kalau di apa? Kalau di offline ya. Kalau di offline itu otomatis pertama itu lebih mahal karena kita harus sewa tempat ya. Kita harus sewa tempat, kita harus makan juga di situ. Belum lagi kalian ke situnya harus bawa model dan lain-lain. Jadi makanya zaman sekarang itu lebih banyak e-course itu di Zoom. Karena otomatis pertama itu lebih murah. Kalau offline itu workshop bisa sampai 350 sampai 500. Tapi kalau Zoom biasanya itu cuma kayak 150, 100 gitu loh, say. Jadi lebih enak. Tapi kalau mau workshop biasanya itu aku di bulan-bulan sepi wedding di Ramadan, di Suro. Nah, itu biasanya aku buka open workshop sama apa namanya semi privat sama privat biasanya gitu. Kalau lagi ngedown karena stuck di jalan di tempat, apa yang harus dilakukan biar nggak putus asa dan hilang semangat? Ngopi, say. Kan aku udah bilang tadi, ngopi. Jadi kita ngajak teman-teman MUA kita ngopi ya. Kita di situ berunding. Gimana kok ini kita stuck di sini? Gimana kok aku stuck di sini? Nah, nanti dari situ biasanya kalian menemukan jawaban. Entah itu kalian buat paket lebih hemat, paket apa? Paket kolaborasi atau buat event atau buat apa? Itu nanti kalian menemukan jalannya karena aku gitu sendiri kok sama teman-temanku dulu gitu sebelum nikah ya. Kalau udah nikah aku biasanya sharing sama pak suamiku. Jadi sebelum nikah tuh aku sama teman-teman biasanya ketemu ngopi, kita bercanda gurau, kita bilang apa sih ini apa yang lagi tren di MUA ini. Nah, nanti biasanya diikutin gitu, say. Mbak mau tanya cara menentukan PL wedding dan wisuda kita gimana ya? Sama mau tanya rata-rata PL wedding dan wisuda di Solo itu berapa? Buat pemula, wisuda itu 100 sampai 150. Itu biasanya sih standarnya. Kalau ada yang lebih bawah itu aku nggak tahu ya. Pokoknya standarnya itu benar-benar yang kayak benar-benar pemula. Terus kayak kalau udah tengah-tengah itu 150, 200, 250. Tapi kalau wedding aku dulu wedding itu harga terendahku itu 500.000 make up only. Itu benar-benar kayak pertama kali aku dapat weddingan. Nah, seiring berjalan waktu, kalian tambahin bisa buat transport, buat skill kalian, menghargai skill kalian, itu bisa. Jadi untuk rumus price list aku udah buat. Cuman nanti aku beda beda hal bukan di sini jelasinnya. Aku buat sendiri rumus price list. Jika kalian kepo ya nanti aku jelasin ya. Oke. Ada lagi tidak yang 250? 250 sama 200 tuh itu loh, say. Itu udah yang kalau di Solo ya. Di Solo tuh murah-murah. Itu tuh udah yang lebih ke pemula tapi udah di tengah-tengah gitu loh, nggak yang pemula banget. Kalau di Solo itu pemula banget itu ada yang 100, ada yang 150 gitu kok, say. Memang Solo itu sangatlah iya ta, nikmati ta. Tes tes Kak Listi, aman miknya? Aman kok. Jadi kalau di Solo itu memang murah-murah, say. Jangankan MUA, FG aja juga banyak yang ngeluh kok, kayak suamiku juga teman-temannya banyak yang banting harga kayak foto foto wisuda cuman 150 200 sedangkan pasarannya itu 350 sampai 500. Banyak kok, say. Maksudnya kita tuh di dunia freelance seperti ini tuh memang tidak bisa membuat semua orang itu ingin mengikuti apa yang kita inginkan ya. Karena ada yang bebel, dibilangin juga nggak bisa tuh ada. Jadi ya
dinikmati saja sudah. Kalau ada yang banting harga ya udah, kita cara menghibur diri. Make upku lebih berkualitas. Aku menjual kualitas, bukan menjual harga. Karena kalian bisa lihat sendiri kok. Bagi orang-orang yang banting harga itu pasti kualitasnya itu ya gitu aja, yang B aja. Dan kalian yang harus tahu itu, klien rewel itu pasti dari klien yang suka harga diskonan. Jadi kalau kalian mengeluh klienku kok rewel ini, berarti kalian masih termasuk harga yang murah. Karena ketika harga dia mahal, paling klien itu cuma request, dan itu pun request dia mampu untuk membayar lebih gitu loh. Kadang yang minta request yang tidak mau membayar lebih tuh ya yang minta diskonan biasanya. Jadi tentukan target market kalian aja. Kalau kalian target marketnya Chinese ya, biasanya kalau target marketnya Chinese, otomatis kalian memulainya itu pakai produk high end. Karena Chinese itu tetap beda lah pasarannya ya. Mereka tetap walaupun MUA pemula tetap tinggi harganya karena produk mereka high end, beda sama kita. Kalau kita kan, apalagi aku tidak malu mengatakan kalau aku MUA dengan produk lokal. Karena aku menjual skill bukan menjual produk. Beda lagi kalau MUA yang dia biasa target marketingnya ke Cina, ke enci-enci Arab. Nah, itu biasanya dia emang menjual produk. Bedanya gitu sih, Say. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih target marketing, oke? Oke, lanjut. Mm. Oke, di sini lebih detail tentang roadmapsnya. Itu aku buat ebook ya. Jadi aku tuh baru peluncuran first launching ebook aku itu mengenai rahasia menjadi makeup artist. Jadi lebih detailnya, lanjut dulu. Jadi lebih detailnya itu nanti dijelasin di ebook aku. Nah, ini kurang lebih isinya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa baca sendiri semua yang kalian butuhin terkait menjadi MUA pemula itu ada di e-buku ini. Jadi entah itu memahami jadi MUA atau problematika seorang MUA, bahkan kalian kalau yang tadi tanya rumus price list itu ada di sini. Aku udah aku jelasin di dalam buku ini terkait rumus price list pun ada semuanya. Kalau kita nggak punya attire, terus kita sewa. Nah, kalau kita sewa kan nggak bisa fitting ya. Oh bisa, say. Maksudnya, jadi kalau biasanya nyewa attire itu klien yang fitting ke sana, tapi atas nama kamu. Jadi yang buat janji itu kamu. Jadi kita sebagai MUA, kita yang kontak vendor. Jadi misal ke Kurnia, kita tanya hari ini atau besok itu buka sampai jam berapa, mau ada klien fitting di jam sekian, mau fitting atas nama kamu. Jadi MUA-nya kamu. Jadi nanti ketika klien ke sana tinggal nyebutin, "Kak, aku kliennya MUA ini mau fitting," gitu. Biasanya gitu sih. Tetap bisa fitting sih saya. Cuman ya itu bedanya, bisanya ya di situ fittingnya di galerinya situ, bukan di galeri kamu. Karena nggak semua apa ya, vendor itu mau kok dia dibawa kemana-mana bajunya. Takut penipuan. Zaman sekarang kan takut dibawa kabur sih lebih tepatnya. Mm-mm, iya itu betul. Kalau mau murah. Tapi zaman sekarang murah banyak kok, kayak Kurnia. Kurnia itu udah jelas orang tahu ya. Sesolo Raya itu vendor termurah itu Kurnia. Kekurangannya ya karena mereka itu rame jadi penanganannya kurang. Itu. Terus ada juga Kak Imut Wardrobe itu juga ada. Jadi sekarang itu banyak kok attire-attire. Terus lanjut ya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Terus bagi yang kepo, bagi yang mau, aku punya Aku punya harga first launching di sini untuk tahun 2025 karena aku udah bukan first launching, aku bakal ngadain banyak affiliate-affiliate, otomatis harganya itu lebih naik lagi ya. Karena di tahun 2025 aku pakainya udah affiliate, aku tidak webinar lagi. Makanya ini tuh
dibilang webinar pertama aku, dan setelah ini nggak ada lagi karena di tahun 2025 harganya udah beda, otomatis bukan harga first launching lagi. Oke, nanti buat yang mau, linknya itu ada di grup. Jadi kalian di deskripsi grup itu ada link di bawah. Nah, nanti kalian bisa masuk ke Trabelio, namanya page-nya Trabelio. Nanti kalian bisa sign in, bisa belinya di situ. Jadi aku bisa jamin kok itu di apa, ini buku bener-bener aku 100% aku yang buat. Aku yang rangkum sendiri, bener-bener kalian yang semua yang kalian butuhin jadi MUA pemula itu ada di situ semua. Terkait tipe make up, terkait cara membuat price list itu juga semua udah ada di situ. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita ke langkah awal ya. Jadi kita setelah kita tahu roadmap MUA, otomatis kita akan melaju satu langkah ya untuk menjadi MUA. Pertama, tentukan hari. Misal di Januari, di tanggal 1 Januari 2025 aku mau menjadi seorang MUA. Nah, itu di note. Untuk apa? Biar semangat ya. Aku hari ini udah menjadi MUA. Nah, begitu. Yang kedua, tentukan tipe make up. Kayak yang aku bilang, tentukan satu tipe make up dulu yang kalian inginkan. Misal aku suka tipe yang pangling-pangling klub. Nah, otomatis tentukan satu tipe make up dulu. Mbak, kalau attire sewa di vendor itu harga sewanya apa kita harus ngandriin atau tidak? Biasanya enggak, say. Biasanya kalau vendor itu harga itu udah termasuk sewa. Jadi kita kembalinya dalam keadaan kotor. Kecuali kalau sama temen. Misal, Mbak, aku ini nyewain ke kamu harganya cuma 300, tapi nanti laundryin ya gitu. Jadi tergantung kesepakatan sih kalau sama temen. Tapi kalau sama vendor itu biasanya udah termasuk laundryin. Jadi kita nggak usah laundry sendiri gitu loh. Nah, setelah kita tentukan tipe make up ya, terus kita lanjut mau belajar kemana nih pertama kali kita. Misal udah mantap menjadi MUA, pertama kali kita mau belajar di mana, misal kalau mau ke LPK ya cari info LPK-nya segera, atau kalau mau tutorial-tutorial ya kalian bisa sering-sering lihat tutorial, kita pahami oh ini caranya ngalis gini, caranya sekarang tuh gampang kok, saya kayak ke TikTok terus tutorial alis langsung keluar semua, tutorial eyeshadow langsung keluar semua. Jadi kayak kita udah sekarang tuh udah nggak bingung, sekarang tuh semua serba sosmed, sekarang tuh semua serba video. Jadi semua udah ada di TikTok ya terutama. Terus untuk beli produk, nah belilah produk sesuai kemampuan. Jadi seperti yang aku bilang, kalian kalau mau nyicil produk bisa buka IG atau TikTok apa cek TikToknya Kak Galih. Ya di situ banyak produk-produk make up murah tapi bagus. Atau kalian bisa tanya aku, Mbak, ini bagus apa enggak, ini worth it atau enggak, itu bisa. Enggak apa-apa. Feel free aja untuk tanya ke aku. Jangan lupa save WA aku ya, nanti aku save WA kalian. Terus eh karena kalian itu di awal itu tidak mungkin langsung mematok harga tinggi, jadi lebih baiknya belilah yang kualitasnya itu bagus tapi tidak terlalu mahal. Oke, jadi disesuaikan dengan budget kalian dulu. Ini di notes aja, pokoknya langkah awal ini yang akan kalian pakai. Jadi tentukan hari, tentukan tipe make up, tentukan kalian mau belajar kemana, lalu cicil produk. Jadi ini tuh benar-benar langkah awal pedoman kalau kalian mau jadi MUA. Jadi kalau teman-teman di sini semua mau jadi MUA atau mungkin yang udah jadi MUA tapi masih bingung harus kayak gimana, ini adalah langkah awalnya, bener-bener kayak start gitu loh. Kalau kalian dalam lomba lari itu kalian baru melangkah keluar start itu, ini langkah awalnya. Berpengen ya niat. Oke, lanjut. Oke, di sini materi dari aku udah cukup. Untuk kegiatan grup, itu grup tidak akan aku bubarkan. Jadi kalian misal mau sharing-sharing di situ, oke, it's okay, tapi tidak boleh yang menyeleneh ya. Menyeleneh itu ya atau sendiri yang meme-meme. Tapi kayaknya kalau cewek tuh jarang sih yang kayak gitu. Biasanya yang meme-meme nyeleneh itu biasanya cowok. Terus untuk portofolio bersama, aku itu
MUA yang sering ngadain event ya. Jadi karena aku itu suka portofolio, aku tuh suka yang rame-rame, aku tuh suka bikin portofolio bareng biasanya. Jadi kalau kalian mau join, it's okay, bisa kontak aku, makanya bisa nge-save nomor aku. Jadi nanti biasanya kalau aku infoin di story gitu, kalian bisa lihat. Nah, itu biasanya aku selalu kalau portofolio itu aku selalu ngajak-ngajak saya. Jadi nggak pengen sendirian gitu loh. Terus untuk jokes, beneran terserah kalian mau jokes, tapi ingat jangan baper ya. Jadi emo itu tidak jangan mudah baper. Dikit-dikit menyek, dikit-dikit nangis tidak. Jadi emo itu kita harus kuat, harus mental baja. Nah, untuk kegiatan Zoom ini benar-benar kayak hanya untuk khusus member yang roadmaps ini hanya member baru biasanya. Nanti mungkin kalau ada pun roadmaps lainnya aku beda grup mungkin. Jadi untuk grup yang ini itu nanti aku nge-share-nya paling kalau ada e-course Zoom ya e-course Zoom itu yang terkait basic atau simple look atau yang Zoom Pro itu biasanya untuk yang MUA yang udah emang pegang wedding. Itu beda-beda. Jadi untuk webinar ini aku harap benar-benar kayak membantu kalian ya. Kalian yang masih bingung, kalian yang masih gojek-gajak mau jadi emo apa enggak. Jadi emo itu gampang, say. Bener. Gampang, kalian harus happy. Intinya kalian harus lihat yang indah-indahnya aja. Jangan kalian lihat yang aku harus bangun pagi, aku harus habis itu masih ngomong anak, habis itu masih ngomong bapaknya masih harus nyediain sarapan. Itu jangan. Jadi kita dibawa simpel aja. Bagi yang apalagi yang masih yang lajang, masih yang bujang, itu benar-benar kalian bisa berlari mulai dari sekarang, Kak. Jadi nanti kalian ketika sudah menikah, kalian tinggal memetik hasilnya aja, begitu. Oke, sebelum aku akhiri, mungkin ada pertanyaan? Mimi itu mana ya? Bagi yang udah paham, bisa kasih jempolnya ya. Jangan lupa. Kak, mengatasi banyaknya produk make up sekarang dong. Itu saya, kamu buka TikTok buka TikTok atau IG MUA yang sering bagi-bagi review produk itu kayak Kak Galih. Itu membantu banget kok. Kayak kalian bisa tahu lah tulip itu murah tapi bagus. Jadi jangan kemakan iklan-iklan apalagi influencer ya. Influencer itu kan otomatis dibayar ya di endorse. Apalagi influencer itu jangan jadi lebih ke carilah MUA hits yang kalian itu merasa dia itu worth it gitu loh. Kayak misal kalian mau lokal produk ya cari MUA yang lokal produk gitu. Mbak kalau mau lanjut e-course Zoom-nya gimana? E-course Zoom oh mau itu mau yang apa? Mau lanjut ke basicnya. Biasanya aku nanti infoin sih saya. Jadi aku biasa hamin sebulan itu nyari pendaftar dulu, cari peserta dulu, nanti aku tentuin tanggalnya. Jadi tetap infonya tetap di grup. Jadi nunggu info dulu aja. Paling Januari sih yang agak longgar. Insya Allah. Jadi nanti saat Zoom itu bisa kalian sambil praktek ke model karena kan aku menjelaskan ya. Bisa juga kalian cuma ngeliat juga nggak apa-apa. Misal baru mau lihat Zoom Pro itu nanti yang diajarkan makeup wedding. Iya, say. Jadi kan nanti sesuai itunya, apanya? Temanya. Misal aku bulan ini lagi mood basic ya aku ngajar basic, tapi lagi mood pro ya aku ngajar pro. Mbak Wing kalau nemu formula yang cocok apa masih tetap oh enggak say aku kalau dari awal aku udah cocok sama foundation gitu aku nggak ganti-ganti jadi aku bukan tipikal MUA yang FOMO ya jadi MUA tuh jangan FOMOan say beneran itu nguras kantong jadi kalau kalian udah nemuin satu hal yang cocok ya udah pakai itu terus jangan kalian ganti-ganti kecuali kalian emang udah bosen terus kayak dari MUA hits itu nganjurin itu yang kalian misal habis privat nih. Ah, MUA guruku itu pakai itu aku mau nyoba tapi jangan coba di klien ya. Kalian nyobanya di model. Jangan sekali-sekali nyoba di klien. Spill spill merek produk itu tadi kalau kalian yang mau beli bukuku itu coba lihat yang ke belakang yang tadi lagi.
Nah, itu di bab 6 itu ada bonus dari aku terkait skin prepku dan semua produk yang biasa aku pakai. Oke. Jadi itu ada penjelasan tentang produk skin preparation, penjelasan produk complexion, penjelasan produk dekoratif, kesimpulan dan penutup. Itu semua nanti udah ada produk-produk yang biasa aku pakai dan penjelasannya juga, pemakaiannya di mana juga ada. Jadi nanti itu bagi kalian yang beli produk aku itu udah termasuk ya, itu termasuk bonus. Jadi kalian tinggal beli aja. Jadi kalian tinggal beli, kalian nggak usah bingung-bingung lagi. Kalian tinggal beli di Shopee, di mana-mana pokoknya ada. Dan itu bukan tipe yang susah dicari kok, enggak. Itu lokal lokal sama drugstore aja. Oke, ada pertanyaan lagi. Mungkin yang sudah paham, yang dari tadi diem bisa dikasih aku jempolnya ya. Sama yang dari tadi menyimak. Apa? Stop share. Oke, 5 menit lagi ya aku tutup. Jadi kalau mau nanya silahkan nanya. Yang mau say hello, jangan lupa kalau mau di save, kalau mau save nomorku, terus mau save-savean, kalian WA aku aja teman-teman. Apa nih? Kalian Kalian WA aku WA aja aku aja teman-teman. teman-teman. Kok gitu Oh tuh? gitu kan. Bu apain? Udah. Jadi kalian WA aku aja Mbak, save nomorku ya gitu. Karena kan aku nggak mungkin nge-save nomor 80 orang. Sekian banyak. Jadi kalau kalian mau misal suka sharing, mau sharing sama aku, ya kalian bisa WA aku Mbak, save nomorku ya gitu. Cuman aku ya itu agak slow respon ya. Soalnya aku ada baby, terus masih juga kerja, masih juga kadang ngajar. Jadi biasanya kalau saran nggak dibales, bisa WA lagi biar nggak tenggelam. Sama-sama. Oke, ada yang tanya lagi? Kiranya mumpung masih di sini ilham, mencari ilham yang mau ditanyakan. Anding ding. Ada dia, kamu diem aja dia. Kak dia. Sama-sama Kak Nada. Ntar kalau ke Solo ajak aja aku ngopi Kak. Halo. Ngapain? Nanti pasti akan ditransfer aman kan kamu. Apa? Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Kalau udah tidak ada, aku tutup loh ini. Masih ada nggak yang mau nanya? Monggo Kak Vivi, dilanjut istirahat habis ini. Aku di Mojosongo sih, di Sekip itu di Celolo, dekatnya Mojosongo. Kalau kalian tahu Mojosongo Solo, aku di situ. Sama-sama Kak Dia. Oke, siap. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang udah bergabung ya. Nanti untuk record Zoom-nya sama PPT-nya aku share di grup. Barangkali ada yang mau nge-save. Cuman paling ya butuh proses ya nggak malam ini juga. Kalau nggak hari ini besok. Oke. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi MUA hits kelak ya, menjadi MUA yang besar dan bisa bisa menangani semua rintangan-rintangan yang ada di dunia MUA ini. Selamat malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.